Hai gengs, assalamualaikum. Mari kita lanjutkan lagi night treatment gua dikala gua berjerawat dan masih gua pakai sampai sekarang. Yang kemarin videonya adalah buat pagi, sekarang kita bikin yang buat malam ya. Jangan di skip, cus. Hai, dengan Riri di sini di DR Stories. Yuk kita langsung masuk aja. Kalau yang kemarin itu gua bikin video tentang pagi, sekarang kita bikin video tentang malam. Sebenarnya ada dua macam aplikasi gitu ya, perbedaan skincare rutin gua kalau malam gitu. Ada yang pakai tretinoin, ada yang nggak pakai tretinoin. Nah, sekarang untuk awal-awal gua tetap sama memakai semprotan yang buat masukin toner pelembab ya, toner yang melembabkan, hydrating toner ke dalam muka gua. Kadang-kadang gua pakai juga toner yang mengandung salicylic acid. Jadi either one, mau pakai hydrating atau mengandung salicylic acid. Biasanya yang hydrating toner gua pakai kalau gua pakai tretinoin, dan yang salicylic acid gua pakai kalau gua tidak pakai tretinoin. Simple. Karena nggak boleh ya, acid tuh ketemu acid itu nggak boleh. Oke, sekarang kita coba dulu untuk night skincare rutin gua yang pertama yang pakai tretinoin. Setelah gua pakai hydrating toner, yang gua lakukan adalah gua meng-apply si ini. Ini lagi ya. B5 atau D-Fentanyl lagi. Bisa itu dulu atau bisa langsung ini dulu. Gak ada masalah ya, gak ada perbedaan berarti ya kalau di gua ya. Biasanya tuh kenapa lo gak boleh pakai sesuatu kayak toner duluan gitu, supaya kayak efek, karena gini loh, toner dan juga serum sebelum ini itu biasanya memboost up lagi performance-nya dari si tretinoin gitu. Nah, kalau tretinoin yang itu terboost up, ada kemungkinan iritasinya juga akan lebih gampang, dan juga kulit keringnya juga akan lebih gampang gitu. Nah, sebenarnya itu yang dihindari dari pemakaian tretinoin. Tapi kalau kamu bisa meng-apply ini dan juga bisa menumpuk dengan sesuatu yang menghambat atau tidak menimbulkan iritasi maupun kekeringan pada kulit, it's okay. Nah, kalau gua khususnya, gua lebih memilih pakai tretinoin dulu dibandingkan pakai serum lainnya. Jadi gua pakai ini dulu nih, salah satu. Bisa Vitasit bolak, bisa Vitasit 0,025, atau gua pakai Adapalene 0,1. Terbalik lagi ya, bener ya, gini ya, atau Adapalene 0,1. Ini bisa gua selang-seling. Dan kemarin itu gua pernah pakai tiap hari dan efeknya adalah emang kulit gua kering sih, bersisik gitu. Jadi gua harus pelan-pelan, at least 2 hari sekali gua pakai ini. Salah satu ya. Jadi gua pakai ini dulu, and then gua pakai si ini. Tapi itu pun ditunggu dulu sampai si krimnya nyerep ya, Bo ya. Jadi gua pakai ini, Bo. Oke. Setelah gua pakai ini, simple banget, gua tinggal pakai yang mengandung krim lainnya. Yaitu karena gua masih punya peptide cream, jadi gua pakai peptide cream ini. Peptide ketemu Vitasit itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah copper peptide. Copper peptide itu nggak boleh ketemu tretinoin. Dan yang selanjutnya, setelah lu udah masukin hidrasi ke kulit, karena kan kulit lu lembab ya. Jadi intinya tuh kalau lu jerawatan, yang gua pelajari adalah lu tidak boleh membuat kulit lu semakin kering. Justru lu harus membuat kulit lu semakin lembab dulu gitu. Kadang kita kan parno ya, kalau kulit kita lembab berarti kan berminyak gitu. Ya pasti dong ada keluar kayak kelenjar minyak. Nah, kalau berminyak berarti jerawat tambah banyak gitu. Tapi ternyata that's not the case. Case-nya itu adalah justru makin lu kering, makin iritasi, makin gampang jerawatan gitu. Lanjut. Setelah udah dipakein segala macamnya, gue pakai apa? Gue pakai moisturizer yang kental, yaitu ini. Gue pakai CeraVe Moisturizing Cream. Gue pakai yang krim. Kenapa? Karena yang krim adalah kental, tebal. Tuh, kagak jatuh, Bo. Tuh, wow. Itu loh. Nah, kenapa gue harus pakai yang tebal ini? Kenapa nggak pakai Neutrogena aja? Pernah gue pakai Neutrogena, fine. Tapi setelah gue belajar lagi, kan kita harus terus belajar ya untuk mengupdate kondisi ya. Nah, setelah gue belajar lagi, ternyata kalau malam hari justru yang paling baik lo lakukan adalah setebel-tebelnya lo put krim ke dalam kulit lo. Ada juga yang pakai Vaseline. Gue belum pernah nyoba Vaseline.
Tapi gue pernah nyoba pakai itu Glysolid. Glysolid itu kan glycerin cream ya. Kalau Vaseline itu petroleum jelly gitu ya. Nah, beda kandungan, tapi sama-sama efeknya adalah melembabkan gitu. Itu lebih top lagi. Tapi gue pakai ini. Dan you know what? CeraVe cream ini, CeraVe moisturizing cream ini bisa dipakai buat lotion, body lotion atau face lotion. Not lotion, body cream atau face cream. Jadi menurut gue irit pakai ini. Bisa sebagai body, bisa di-apply ke body, bisa di-apply ke muka. Dan surprisingly, waktu gue coba pakai pagi-pagi ke muka pun, dia nggak menimbulkan kesan lengket, mengkilat, apapun itu yang gue pikir akan ada di dalam satu pelembab yang super kental gitu. Jadi gue cukup nyaman. Ini dipakai pagi pun sama gue cukup nyaman. Nah, malam juga nggak ada masalah sama sekali. Kenapa body cream dan face cream bisa sama? Karena ini juga dari ada hack juga ya dari Dr. Dre. Kalau kalian juga nonton video-videonya dia gitu ya, dia dermatologist Amerika ya. Dia tuh suka bikin beberapa artikel yang mana sebenarnya lu perlu beli sama lu nggak perlu beli. Tuh, salah satunya adalah ini pelembab. Pelembab itu lu sebenarnya bisa pakai pelembab badan untuk di muka gitu. Especially kalau lu malam ya. Kalau di sana kan ada musim yang memang lu dingin dan cuaca tuh kering. Dimana lo tuh walaupun lo terik matahari tapi dingin gitu dan bikin kulit lo kering. Nah kalau di sini kan kita lembab ya, jadi kayaknya kita tetap harus hati-hati mengapply body cream ke dalam muka kalau untuk pagi-pagi. Kalau malam-malam nggak apa-apa karena kita di AC. AC itu bikin kulit kering. Waktu itu gue punya Aveeno. Nah Aveeno itu juga tidak ada wangi, tidak ada fragrance, tidak wangi gitu ya. Nah itu bisa di-apply ke muka juga. Oh satu lagi, kalau buat muka diusahain jangan ada pengharum atau pewanginya ya. Karena ada beberapa itu yang memicu justru sensitivitas di kulit muka. Bukan berarti kayaknya, wah lu dosa banget pakai sesuatu yang mengandung fragrance di muka lo. Enggak, cuman hati-hati aja seandainya itu membuat kulit lo menjadi iritasi atau menjadi sensitif gitu. Nah kalau gue sebisa mungkin gue membeli sesuatu sekarang udah yang nggak pakai fragrance. Jadi kalau gue lihat ya ada pewanginya gitu, serum aja gitu. Tadinya gue udah semangat nih, wah si influencer A influencer A mereview, influencer B mereview, gue udah mau beli. Pas gue baca ingredientsnya ada fragrance-nya. Fragrance itu macam-macam ya, ada yang bentuknya parfum, ada yang bentuknya essential oil kurang lebih kayak gitu. Tapi intinya gue kayaknya agak sedikit drop gitu. Jadi itu juga pertimbangan gue untuk membeli satu produk yang ditaruh di muka dan stay. Kecuali sabun muka nggak ada masalah. Sabun muka itu karena dia terhapus ya, ibaratnya ya, terhapus gitu. Bukan nggak ada masalah, artinya potensi untuk menimbulkan masalahnya tuh lebih kecil dibandingkan serum atau pelembab atau apapun yang nempel di muka lama. Nah gengs, abis tadi pakai Vitasit atau Adapalene, satu kandungan yang juga yang gue temukan untuk untuk flek hitam, memudarkan flek hitam gitu ya, PIH, itu adalah sekarang tranexamic acid. Nah kebetulan yang gue beli ini dari merek Inkey-List dari Amerika, yang waktu itu juga tetep gue nitip sama temen gue. Tapi bukannya gue maksudnya sok-sokan, karena ini di Indonesia juga ada. Di Indonesia juga ada, di Shopee ada, di Tokped ada. Hanya saja kemarin itu gue belum sempat lihat waktu gue beli. Ternyata pas gue ceki, mari cek, ada dong di sini. Jadi menyenangkan ya. Nah, yang cukup menyenangkan lagi ternyata brand-brand lokal Indonesia pun sudah memasukkan kandungan tranexamic acid di dalam serum-serumnya mereka. RH ada, terus Fotopu ada, beberapa produk di sini aja ya gue tampilkan di sini yang mengandung tranexamic acid. Gue pada dasarnya lebih senang gue tahu ada berapa persen ingredients dalam satu serum gue. Yang sekarang juga sebenarnya udah banyak dilakukan sama brand-brand lokal di Indonesia. Niacinamide 10%, alpha-arbutin 2%, hyaluronic acid 5%, lili banyak. Inkey-List tranexamic acidnya 2%. Jadi buat gua cukup transparan dan gue cukup bisa, harusnya ya, bisa melihat hasilnya. Apakah 2% ini di gue ngaruh atau enggak, atau gue perlu kadar yang lebih tinggi atau gimana gitu. Oh ya, tranexamic acid ini fungsinya adalah untuk memudarkan, menghilangkan PIH atau flek-flek hitam di muka dan meratakan skin tone color. Dan ini adalah ingredients yang cukup ampuh
Nanti gue bahas dengan video sendiri ya gengs ya. Dan enaknya tranexamic acid ini boleh dicampur sama tretinoin Bo. Jadi ini buat gue tuh kayak combo, super combo gitulah. Untuk abis pakai tretinoin and then dioles nih di bagian sininya gue pakai tranexamic acid gitu. Oke, sekarang ke night skincare rutin gue yang kedua tanpa Vitasid atau tanpa tretinoin. Gue tetap akan pakai setelah gue toning. Toning itu biasanya gue bisa ganti dengan salicylic acid toner. Dan setelah dari itu gue hajar lagi pakai ini. Salicylic acid, apa namanya? Bolak mulu ya. Salicylic acid 2% dari your skin bay. Dan gue tunggu dulu sebentar karena pH-nya beda ya. pH asam salicylic acid dengan pH serum lainnya yang akan gue taruh di muka gue. Dan gue tetap akan pakai ini. Jadi setelah agak lama gitu ya, gue tetap harus membuat pH muka gue normal kembali untuk bisa gue apply B5 atau D-Fentanyl ini. And then udah itu gue pakai ini Bo. Ini adalah antioksidan juga. Yang waktu itu gue pernah bikin videonya mengenai ferulic acid dan resveratrol. Ini tuh sebangsa itu, selevel, sama-sama antioksidan. Tapi ini kandungannya adalah pycnogenol. Pycnogenol 5%. Dan ini masih gua coba ya, dan belum habis. Ini 15 mili, lebih kurus daripada yang lainnya. Daripada serum-serumnya si Ordinary, kurus, kecil. Kayaknya ini cuma 15 mili, dan ini belum habis. Dan gua belum bisa menceritakan hasilnya gimana, karena ternyata belum habis. Waktu itu kan resveratrol 1 botol gue ngerasa wow gitu. Kalau ini karena belum habis jadi gue belum bisa memperhatikan muka gue. Jadi setelah dari serum tadi gue pakai pycnogenol 5% ini. And then dari situ gue pakein lagi tadi si peptide serum tadi sama juga moisturizer CeraVe. Dan ditutup lagi untuk supaya tekstur kulit gue lebih bagus lagi, nggak ada gredek. Itu gue pakai oil yang gue punya adalah squalene oil saat ini dari Timeless. Squalene oil yang sebenarnya kalau to be honest, if you want to have oil, pilih satu aja, which is argan oil. Argan oil di Ordinary itu udah top juga. Gue suka, gue senang pakai itu. Argan oil itu juga bisa membantu memperbaiki skin barrier, bisa mengandung anti-inflammatory kalau merah-merah, bisa antibakterial juga, bisa skin texture juga, bagus. Intinya argan oil itu udah kayaknya nomor satu oil yang berkhasiat. Dan dia pun comedogenic-nya 0. Jadi wah, dewa gitu loh buat gua. Udah pernah bikin juga videonya. Ditonton ya guys ya. Oke guys, gitu aja ya. Terima kasih yang udah subscribe selama ini dan mendukung channel gua. Dan yang belum, tolong bisa di subscribe di sini biar gua makin semangat dan juga lihat video lainnya gua di sini. Salam kulit sehat.